Assalamualaikum Kak. Boleh minta waktunya sebentar? Saya dari Wirabari ada tugas P5 untuk wawancarai suatu kelompok Kak. Apakah kakaknya bersedia? Oke Kak, awal mula dibentuknya kelompok tani. Awal mula dari kelompok tani Penau Sekar itu latar belakangnya adalah rasa keprihatinan kami para anggota kelompok, yaitu pemuda dan masyarakat Desa Mulyorejo yang selama mungkin 10 sampai 15 tahun terkena banjirop. Maka dari terkena banjirop itu banyak tumbuhan yang mati dan kampung menjadi gersang. Itu adalah salah satu latar belakang berdirinya kelompok. Kedua, karena banjir ya. Banjir itu kita hampir tiap tahun. Awal mula dari kelompok tani itu dilatar belakangi oleh rasa keprihatinan dari teman-teman kelompok Tani Penau Sekar. Bahasanya Desa Mulyorejo itu terkenal dengan bencana rob. Selama hampir 20 tahun kita mengalami banjir rob. Setelah di tahun 2017 alhamdulillah untuk menangani hal tersebut maka dibangunlah tanggul sementara untuk penanggulangan banjir rob. Dan kemudian setelah ditanggul ada lagi satu dampak dari pembangunan tanggul itu, yaitu banjir, karena air yang masuk ke desa itu tidak bisa keluar karena sudah ditanggul, dan permukaan dari air laut dan air sungai itu lebih tinggi dari daratan Desa Mulyorejo. Makanya itu menjadi banjir karena hujan yang terjadi hampir tiap tahun. Itu adalah salah satu latar belakang. Kedua, rasa keinginan kami sebagai warga Desa Mulyorejo untuk merubah yang tadinya Desa Mulyorejo terkena rob setelah berpuluh-puluh tahun. Itu banyak sekali tumbuhan, hampir semuanya tumbuhan itu mati. Jadi Desa Mulyorejo menjadi desa yang gersang. Hanya keinginan kami adalah menghijaukan kembali Desa Mulyorejo yang selama 10 sampai 20 tahun itu gersang, untuk menjadikan Desa Mulyorejo yang hijau dan asri. Kedua, kita pengen suatu saat dari Mulyorejo menjadi salah satu desa wisata ataupun desa yang mengangkat dirinya menjadi desa wisata, terlepas dari kekurangan yaitu kondisi yang alamnya yang tergenang, tapi itu tidak menyurutkan kami untuk melangkah menjadi salah satu desa wisata. Apa tujuan utama dibentuknya kelompok tani tersebut ya? Tujuan utama dibentuknya kelompok tani adalah mengakomodasi ataupun menampung dari ide-ide dari kawan-kawan untuk memperbaiki ekosistem ataupun lingkungan yang ada di Desa Mulyorejo, terutama daerah-daerah yang terkena air, yaitu air, sehingga banyak yang dulunya lahan pertanian sawah itu kita optimalkan ataupun kita rubah fungsi. Yang tadinya sawah itu bisa menanam padi karena bertahun-tahun terkena rob, makanya dari 2019 kita upayakan untuk kita tanami kembali menjadi hutan mangrove, karena yang memungkinkan untuk daerah Mulyorejo adalah mangrove, dan salah satunya adalah jenis Rhizopora. Jadi itu salah satu dari tujuan kita adalah mengakomodir ataupun menampung dari ide-ide teman-teman menjadikan desa wisata di Desa Mulyorejo. Usaha apa saja yang dilakukan kelompok untuk mendapatkan penghasilan? Ada beberapa sektor dari kegiatan kelompok yang sifatnya usaha jasa lingkungan, yang salah satunya adalah satu, eduwisata. Kedua,
pembibitan mangrove, ketiga kafe, dan yang keempat adalah budidaya ikan. Dan harapan kita dengan adanya 4 sektor jasa lingkungan itu bisa menopang dari kinerja ataupun roda organisasi untuk selalu bergerak untuk menjaga lingkungan di Desa Mulyorejo. Kalau boleh tahu, ada berapa jenis sih yang dibudidayakan? Kalau di Desa Mulyorejo kita ada 4 jenis yang utama, yaitu satu Rhizopora mucronata, kedua Bruguera, ketiga Soneraceae, dan yang keempat Avicennia. Berapa harga jenis per bibit mangrove tersebut? Kalau jenisnya itu berbeda ya, untuk setiap jenis itu berbeda. Ada yang untuk Rhizopora sendiri kita jual biasanya 1.500, untuk yang Soneraceae, Bruguera, dan Avicennia itu 2.500 per batang. Adakah pihak asing yang membantu untuk berkembangnya kelompok ini, Kak? Dari kurun 2 tahun ke belakang kita juga membuka kerjasama dengan relawan asing, terutama di Asia, yaitu bersama Nice Japan, kemudian dari Indonesia sendiri, dari Great Indonesia, yang utamanya bekerjasama dengan kerelawanan asing dalam bidang lingkungan hidup. Dari mana saja yang memesan bibit tersebut? Untuk pemesanan kita biasanya dari pemerintah, seperti dari Dinas Kehutanan, terus Dinas Lingkungan Hidup, juga ada dari instansi-instansi perusahaan seperti kayak dari perusahaan umum, terus juga dari kelompok-kelompok tani lain yang sudah mengenal dengan kegiatan yang kita jalankan. Adakah kendala yang dihadapi oleh kelompok tani saat membibit, Kak? Kendala pasti ada ya. Kalau kendala itu untuk musim penghujan biasanya karena kebanyakan curah hujan yang tinggi, makanya kita harus optimal ya untuk merawat ya, istilah merawat. Apabila ada bibit-bibit yang mati, kita ganti dengan yang baru, seperti itu. Dan yang paling penting itu ketika memasuki kemarau adalah pasokan air ataupun irigasi yang mencukupi untuk bibit di pembibitan mangrove. Berapa keuntungan rata-rata dalam setahun, Kak? Untuk rata-rata dalam bidang semuanya atau Dalam bidang semuanya? Kalau rata-rata per tahun itu keuntungan itu sekitar 70-an juta dari semua sektor jasa lingkungan yang ada di kelompok, sekitar segitu. Pesan dan kesan para petani mangrove yang ada di Desa Mulyorejo ini, ya? Kesan kita adalah untuk pembibitan itu tidak hanya pembibitan, tapi kita berupaya untuk menjaga lingkungan. Jadi kita membibit juga dalam upaya untuk pelestarian lingkungan, terutama di Desa Mulyorejo dengan kegiatan penanaman mangrove. Dan kesan yang mendalam adalah kita rasa kekeluargaan di antara kelompok itu sangat terasa terjalin. Dan pesan kami untuk adik-adik, mungkin dari semuanya lah ya yang melihat video ini, harapan kami sebagai kelompok, ayo kita rawat, kita jaga bumi kita, karena bumi ini adalah satu-satunya yang kita tinggali. Apapun yang ada di tempat yang kita tinggali, ayo minimal kita jaga untuk lingkungan kita, di sekitar kita, terutama di daerah tempat tinggal kita, untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama kalau di Desa Mulyorejo adalah dari kelestarian mangrove sebagai penunjang dari ekonomi maupun lingkungan maupun iklim yang ada di Desa Mulyorejo dan Indonesia pada
Oh ya Mas Rejo, makasih karena sudah Sama-sama. meluangkan waktu. Ya, sama-sama.